Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil dari proyek saya, yaitu tentang PCG for Adult. Jadi tujuan utamanya itu kita membuat suatu alat di mana yang bisa membaca denyut jantung S1 dan S2 dengan menggunakan Arduino IDE. Yang kami gunakan di sini ada beberapa komponen, nanti akan saya jelaskan dalam perhitungan. Oke, baik. Di sini ada skematik yang saya buat dengan teman saya. Untuk alurnya kita menggunakan yang pertama itu ada consider preamp. Jadi di sini ada komponennya. Saya akan perlihatkan. Oke, yang di sini ini adalah pin mic. Pin mic ini akan terhubung ke ground dan ke positif. Nah, positif ini nanti akan tersambung dengan kapasitor 10 nanofarad dan resistor 27 k ohm. Nah, dari resistor 27 k ohm ini ada node di sini yang akan bertemu dengan 10 k ohm dan positif dari baterainya itu sendiri atau arus positif. Nah, di sini dari 10 nanofarad yang tadi lewat di mic, dia akan ke arah node satunya. Node satu ini akan terpecah lagi menjadi, ada yang mengarah ke 100 k ohm dan ada yang mengarah ke arah kaki transistor pada tengah atau kaki 2 pada transistor. Terus kaki 1 transistor akan menuju ke ground, tetapi akan dilalui dengan 1 k ohm. Dari kaki 3 transistor ada node lagi yang tersambung dengan 10 k ohm yang tadi sudah tersambung ke arah positif. Nah, dia akan terpecah lagi ke arah 10 nanofarad. Nah, dari 10 nanofarad ini dia akan terus ke arah rangkaian selanjutnya, yaitu ke arah low pass circuit. Nah, tujuan dari low pass circuit ini yaitu akan memotong frekuensi yang lebih besar dari frekuensi cut off-nya. Misalnya kita inginkan cut off-nya di frekuensi dalam kasus ini adalah jadi frekuensi yang dipotong itu ada di sekitar 500 Hz. Jadi dia akan melewatkan di bawah 500 Hz tersebut dan akan memotong yang di atasnya, sehingga jika ada frekuensi yang lebih dari 500 Hz, dia tidak akan memberikan jalan untuk ke sana, sehingga dia akan turun ke bawah, sehingga tidak ada frekuensi yang lebih dari 500 Hz. Oke, nah untuk kasus ini kita menggunakan orde 2. Kenapa orde 2? Karena kita maunya
amplitudonya dan grafiknya itu bagus dan lebih tajam. Jadi orde 2 yang kita gunakan ini metode Silent Key. Nah, Silent Key ini ciri-cirinya dia menggunakan dua kapasitor yang ke arah positif dan negatif yang dilalui dengan ground. Jadi habis dari positif dia juga ke arah ground untuk kapasitornya. Terus kita mulai dari output dari mic yang rangkaian mic pre-consider preamp itu masuk ke arah 10 k ohm. Nah, 10 k ohm ini ada bertemu dengan note. Note di sini saya perbesar. Jadi note di sini akan berpecah ke arah 20 k ohm dan 20 nanofarad. Dari 20 k ohm ini dia akan terhubung lagi dengan pin 3 pada IC yang kita gunakan. Untuk IC atau op-amp yang kita gunakan itu adalah jenisnya OP07. Soalnya yang disarankan itu ada 3, AD, CA, dan OP. Untuk CA, kalau misalnya yang single yaitu CA3140, kalau dual op-amp dia 3240. Tapi kita di sini kasusnya kita gunakan untuk yang single aja. Jadi kita gunakan yang CA3140 atau OP07. Nah, kami gunakan OP07 pada rangkaian kami. Terus dari inputan ini ada juga note di sini yang terhubung ke 10 nanofarad ke arah ground. Fungsinya ini buat menghilangkan noise-nya aja, sehingga apa yang difilter nanti lebih bagus. Nah, terus dari sini yang di bawah ini 20 nanofarad ada note lagi ke input minus pada pin 2 IC atau op-amp kami. Terus ini note-nya tersambung pada output. Itu sebagai jalur feedback dari rangkaian kami pada rangkaian low pass filter kami. Terus untuk yang pin 4 dan pin 7 yang seperti saya bilang tadi, karena kita menggunakan metode Silent Key ini penambahan 2 kapasitor, yaitu gunanya untuk mempertajam dan memperbagus grafik intinya ya. Nah, terus ini kalau pin 4 dari op-amp kami dia ke arah negatif. Kalau yang pin 7 dia itu sumber ICC, jadi dia ke arah 12 volt yang positif. Bisa dilihat 12. Nah. Untuk dua kapasitor yang tadi itu berjumlah 0,1 mikrofarad atau 100 nanofarad. Sebelumnya karena ini kapasitornya berjumlah kecil ya, jadi kita menggunakan kapasitor yang
polar, bukan yang non polar. Oke, terus gini ya contohnya ya. Oke, terus untuk selanjutnya dari output ini kan, dari output OP07 dari pin 6, dari pin 6 ini dia akan terhubung ke pin 3. Jadi setiap op-amp itu dia itu punya inputan pada pinnya masing-masing. Khusus untuk OP, dia inputannya itu di pin 3, inputnya pin 3 dan outputannya itu di pin 6. Jika kita menginginkan feedback, jadi kita menghubungkan pin 2 dan pin 6 untuk feedback. Nah, outputannya kan dari LPF ke HPF. Jadi di sini ada output LPF di pin 6. Terus untuk masuk ke inputnya ada 2 kapasitor dalam rangkaian ini di high pass. Kita bisa lihat, saya perbesar terlebih dahulu. Nah, ada 2, 1 dan 2. Nah, bedanya tadi kan kalau low pass itu awalnya itu ada resistor yang untuk input sebelum masuk input dia itu ada 2 resistor. Nah, kalau high pass dia itu ada 2 kapasitor. Itu yang menjadi perbedaan antara low pass dan high pass. Nah, untuk yang kapasitor pertama jumlahnya sama, yaitu 100 nanofarad. Nah, 100 nanofarad ini atau 0,1 mikrofarad. Oke, teman-teman lanjut ke node yang di sini. Node yang di sini ini dia itu ke arah 25 k ohm. 25 k ohm ini terus ke arah 25 k ohm. Ini di seri ya teman-teman. Soalnya kita menggunakan 50 k ohm. Karena kita seri, jadi rumusnya itu kan jika sesuatu resistor yang di seri maka penjumlahan terjadi di dalamnya. Jadi R totalnya yang di sini itu adalah 50 k ohm. Oke, lanjut. Terus ini sebenarnya terhubung ke arah outputan. Di 2 ini terhubung pada node yang 50 k ohm resistor. Nah, node yang di sini dia tuh terhubung dengan 100 k. Oke, 100 k. Terus dari 100 k ohm ini dia ke arah GND, ke ground. Nah, sama seperti tadi, kita menggunakan HPF order 2, yaitu silent key, di mana dia ada 2 tambahan kapasitor. Yang pertama ini sama seperti yang di low pass 0,1 mikrofarad, dan yang di negatifnya juga 0,1 mikrofarad. Nah, dari 0,1 mikrofarad ini terhubung lagi ke arah ground. Sama juga di atas. Tapi bedanya kalau misalnya dia di pin 4, di pin 4 itu dia tuh mengarah ke
supply negatif. Kalau misalnya dia di pin 7 dia ke arah 12 plus 12 atau dia mengarah ke sumber positif. Oke, kita lanjut ke arah. Nah, outputan dari high pass circuit ini akan lanjut ke arah sini, teman-teman. Ada yang tahu ini rangkaian apa? Ya, benar. Ini adalah notch filter. Gunanya notch filter ini karena kita memakai supply dari listrik PLN, kan kita membaca pakai Arduino IDE, teman-teman. Jadi notch filter ini gunanya ini menyaring filter arus yang ada pada listrik PLN. Nah, notch filter ini prinsip kerjanya sama kayak band pass. Jadi dia itu kalau misalnya ada cut off-nya di 50 Hz, saya pakainya notch filter dengan cut off di 50 Hz. Dia itu bakal grafiknya setelah dia ingin melewati 50 Hz, dia malah ke bawah. Oke. Lanjut. Oh, yang tadi untuk high pass filternya itu sekitar 20 Hz, sekitar 20 sampai 50 Hz high pass. Kalau low passnya itu sekitar 500 Hz. Oke, lanjut. Ini adalah notch filter. Dari outputan high pass filternya tadi, kita sambungkan dengan satu node di sini, di mana dia akan terhubung ke 10 k ohm. Kita bisa lihat, saya perbesar dulu. Nah, di 10 k ohm. Nah, dan yang mengarah ke arah pin 3 dari OP7 kami itu ada 100 k ohm. Oke, terus untuk node yang di sini sebelum ke arah pin 3, dia itu ada mengarah ke ground, tetapi dilewati dengan 100 k ohm. Terus kita lihat. Nah, di sini ada sedikit perbedaan dari notch filter, di mana dia itu untuk sebelum dari outputan, dari input ke output ada feedback kan. Dia itu ada 2 kapasitor yang diparalelkan. Nah, 2 kapasitor ini ada berjumlah 10 nanofarad atau 10 nanofarad ya, 10 nanofarad atau 0,01 mikrofarad. Nah, terus dari yang pin 2 ini kan dia terhubung di node yang salah satunya ada kapasitor dan satunya ada resistor. Ada resistor yaitu 100 mega ohm. 1 mega ohm atau 1000 K lah. Ya, 1000 K ohm. Nah, ini akan terhubung ke outputan di titik 6. Kita bisa lihat. Nah, ini. Nah, sama seperti yang sebelum-sebelumnya, selain key juga
Jadi dia ada 2 kapasitor tambahan yang mengarah ke supply positif dan negatif dan ke ground. Jenis untuk ukurannya juga sama, 0,1 mikrofarad. Yang di atas juga 0,1 mikrofarad. Oke, untuk rangkaian terakhir ada rangkaian eder. Rangkaian eder ini berfungsi jika outputan dari eder ini untuk pembacaan pada Arduino IDE kan ada batas tertentunya. Jadi kita membutuhkan tegangan tambahan. Nah, dari tegangan tambahan ini kita mendapatkan suplai tambahan sehingga bisa dibaca pada modul kami. Nah, di sini dari output nodes dia akan terhubung ke pin 3 untuk inputan eder. Tapi sebelum itu ada 10k ohm dan ada node 10k ohm dan ini ada supply dari ada supply sehingga yaitu akan membagi arusnya. Nah, dari sini ada dari pin 2 ada ke pin 6 seperti kata sebelum-sebelumnya. Hubungan pin 2 dan pin 6 ini gunanya untuk feedback. Nah, ini node satunya ini ke arah ground. Nah, ground ini ada dilewati sama 10k ohm. Oke, sama seperti selain key, dia ada juga tambahan kapasitor 2 0,1 mikrofarad yang terhubung ke arus positif negatif dan ground. Nah, ini adalah outputan dari eder yang akan dibaca melalui modul Arduino kami. Oke, sekian dari penjelasan dari rangkaian kami. Untuk perhitungan akan dilanjutkan. Oke, perkenalkan saya Febri Firmansyah, NRP 20422411103 dari Teknik Instrumentasi Angkatan 2024. Di sini saya akan melanjutkan dari perhitungan teman saya sebelumnya oleh Ram. Sebentar. Oke, perkenalkan saya Febri Firmansyah. Saya di sini akan menghitung dari perhitungan sebelumnya oleh teman saya Ram. Oke, untuk rangkaian yang pertama itu adalah consider preamp, di mana ini berfungsi sebagai penguat dari mikrofon. Soalnya inputan dari mikrofon ini sangatlah kecil, jadi kita perkuat supaya mikrofon ini dapat dibaca. Lihat saja di sini ada beberapa rangkaian, yang itu ada 27k, 10 mikrofarad, 100 kilo ohm, 10k, dan juga ada di sini ada transistor. Saya menggunakan transistor di sini sama seperti op-amp, digunakan untuk juga sebagai penguat. Jenis transistornya itu transistor BJT. Untuk rumus dari rangkaian kami, untuk yang pertama itu cukup mudah. Kita fokus hanya ke RC atau R3 di sini ada 100k, ada R3 di sini ada 10k,
R3 ini ada 10K. R110K, dimana ini akan dibagi dengan 1K. Itu akan menghasilkan penguatan kali sebanyak 10 kali. Jadi inputan dari mikrofon di sini kita akan kuatkan sebanyak 10 kali. Untuk selanjutnya yaitu rangkaian low pass circuit. Low pass circuit digunakan untuk menghilangkan di bawah frekuensi atas. Sebentar. Oke, sebelumnya yang kedua adalah rangkaian dari low pass. Tujuannya itu untuk untuk dikonfigurasi low pass kali ini kita menggunakan konfigurasi silent key. Low pass. Nah, untuk komponen-komponen penting yang ada di low pass ini kita menggunakan resistor 20K, resistor 10K, dan juga kapasitor 20 nanofarad, dan juga op-amp-nya yaitu OP07. Untuk rumus dari low pass ini yaitu 1/2πC akar R6. Di sini untuk di rangkaian kami itu R6 dan dikali dengan R7. Jadi masukkan saja, substitusikan nilai saja yang ada di kami, maka menghasilkan hasil yaitu sekitar frekuensi 563 Hz. Berarti ya frekuensi cut off-nya sekitar 563 Hz. Artinya sinyal di bawah dari 563 Hz ini akan dilewatkan. Sinyal di atasnya 563 akan diredam secara bertahap. Oke. Nah, selanjutnya ada perhitungan dari high pass. High pass kami juga menggunakan filter active silent key. Untuk nilai-nilainya yaitu R1 resistor yang pertama yaitu ada 50 kilo ohm, yang kedua ada 100 kilo ohm. Kami sudah perhitungan di sini dicatat. Yang ketiga ada kapasitor C1 dan C2 yaitu ada 100 nano atau 0,1 mikrofarad. Kita ingin hasilnya itu mendekati frekuensi 20 Hz. Maka rumusnya juga sama, 1/2π R1 akar R1 dikali R2 dikali dengan kapasitor yang pertama, kapasitor yang kedua. Lalu kita substitusikan nilai, maka akan menghasilkan dari rumus-rumus tadi yaitu 1/2π dikali dengan 0,0707 dikali dengan 5 kali akar 10 pangkat minus 5 atau sama dengan 1/0,0444 sama dengan menghasilkan itu sekitar 22,5 Hz. Nah, kita masih target awal kita itu 20 Hz. Karena resistor
di pasaran itu hanya ada sekitar 100 kilo dan juga 50 kilo. Maka target kami 20 Hz yang semulanya 20 Hz yang telah kami hitung itu sekitar 22,5 Hz. Maka ini sudah cukup. Sinyal di bawah 10,5 Hz pasti akan dilemahkan dan juga masih sangat dekat dengan 20 Hz. High pass filter ini juga efektif untuk menghilangkan gangguan rendah yang sangat cocok untuk PCG sinyal dan juga biopetensi lainnya. Oke, yang selanjutnya adalah notch filter. Not filter yang kita highlight di sini ada resistor 100K dan juga resistor 10K, kapasitor 10 nano dan juga resistor 1 mega ohm. Oke, langkah-langkah perhitungannya yaitu adalah omega 0 sama dengan 2pi, frekuensi 0 itu sama dengan 2 kali 22/7 dikali 50, maka akan kita menghasilkan radian sekitar 314 radian per second. Untuk frekuensi sudutnya yaitu omega B sama dengan 2pi B besar W sama dengan 2 kali 22/7 kali 10, maka akan menghasilkan 62,8 radian per second. Maksudnya kita menghitung dari quantity factornya atau Q-nya. Q sama dengan rumus dari omega 0 per omega B, maka menghasilkan 314 dibagi dengan 62,8 menghasilkan 5 kali. Selanjutnya kita menghitung dari resistansinya. Resistansi sama dengan quantity factor per omega B dikali dengan kapasitor 10 nanofarad, maka menghasilkan 5 per 62,8 dikali dengan 10 kali dengan 10 pangkat 9, maka akan menghasilkan 7,96 mega ohm. Oke. Oke, karena resistor pasarannya hanya di 1 ohm, 1 mega, maka target kita di sini frekuensi sudut WB-nya itu sekitar 10,61 MHz. Bandwidth-nya itu sekitar 10,61 Hz. Maka frekuensi 50 Hz gain menurun tajam, akan sinyal dilemahkan. Frekuensi di luar dari 40 Hz, 60 Hz akan dilewatkan. Bandwidth 10 Hz filter akan melemahkan frekuensi 45 sampai 50 Hz, 55 Hz. Oke, selanjutnya adalah rangkaian adder. Rangkaian adder ini rangkaian penjumlah untuk namanya kapasitor, komponen-komponen apa yang di highlight di sini. Ada resistor ini yang kami gunakan semuanya berjumlah 10 kilo ohm.
dilihat, ini rangkaian kami. Dan juga ada kapasitor yang digunakan 0,1 mikrofarad atau 100 nanofarad, dan IC-nya juga sama. Yang telah saya sebutkan sebelumnya, rangkaian adder ini digunakan untuk penjumlahan dari rangkaian notch dan juga tegangan dari luar lagi. Ada tegangan offset ibaratnya. Tujuannya ini untuk menggeser sinyal bising supaya sinyal biomedis seperti PCG ini berada di rentan positif gitu, nggak negatif. Untuk eksperimen yang kami gunakan, rangkaian adder di kami ini pakainya 3 volt, jadi positif 3 volt dari Arduino Nano. Itu sih cukup, sekian dari kami. Oke, selanjutnya di sini bagaimana sih cara merangkai dari rangkaian yang telah kita konsep. Untuk di sini sebelumnya kita juga sebenarnya sudah pernah membuat ini rangkaian kita di PCB full. Di sini ada 5 rangkaian yang telah kita jelaskan sebelumnya. Untuk rangkaian yang pertama ini ada mic consider. Di sini yang ada yang ada transistornya. Untuk mic-nya kebetulan lagi dilepas. Sebentar. Lanjut dulu deh. Untuk yang selanjutnya, yang kedua ini ada di bawahnya output. Untuk di sini ada outputnya. Output dari ini nih. Ini output dari mic consider ini akan diinputkan ke rangkaian low pass. Input dari low pass. Nah, untuk output dari low pass di bawah ini akan diinputkan yang ketiga, yaitu ada rangkaian high pass. Rangkaian high pass ada di atasnya, di samping mic consider di sini. Selanjutnya, rangkaian yang keempat itu ada rangkaian notch. Untuk output dari high pass sini akan diinputkan ke input notch. Nah, oke. Rangkaian yang kelima ini ada rangkaian adder. Di sini rangkaian adder ada dua pin, bisa dilihat. Ini pin yang pertama ini dari input dari rangkaian notch. Yang kedua ini input dari tegangan positif dari luar. Untuk selanjutnya di PCB kita juga ada sisi power. Di sini ada tegangan positif, ada tegangan negatif, dan juga ada ground. Untuk tegangan positif dan negatif kita berasal dari baterai. Sebentar, saya akan mencarikan dulu baterainya. Saya sudah menemukan ini baterainya. Untuk yang tentu saja yang merah di sini ada positifnya. Untuk yang hitam ini ada negatif. Ini sebenarnya kita hubungkan, bisa dilihat untuk di bawah.
Ya, ini yang merah ini adalah positif, biru adalah negatif, dan hijau adalah jalur dari ground. Groundnya dari mana? Kita mengambil dari Arduino. Nah, kita sebenarnya tinggal ditempel aja. Untuk positif itu di tengah, negatif itu di atas, dan ground itu di bagian ketiga. Oke, selanjutnya untuk ini sih bagian dari bawahnya, penyambungan bagiannya di bagian bawah, dan untuk bagian atas ini bagian-bagian seperti kabel dan juga kapasitor dan resistor yang dibuat. Untuk yang hijau yang disebutkan ada tadi ground, untuk yang merah itu positif dan biru adalah negatif. Kenapa kak pisahkan? Karena untuk di apa itu namanya ini op-amp itu terdiri dari ada sumber positif dan negatif, maka kami dari itu perlu membutuhkan sumber tersebut supaya op-amp bisa bekerja. Oh ya, untuk di sini ada beberapa jenis kapasitor dan juga resistor yang kami gunakan. Untuk kapasitor yang pertama ada kapasitor Miller yang seperti ini. Kapasitor ini non polar semua ya, karena di sini tujuannya supaya gak ada positif negatif gitu. Jadi tegangan yang kita gunakan itu AC. Untuk yang kedua ada kapasitor Miller MKM, yang ini yang kotak yang abu-abu ini MKM. Yang ini juga Miller, yang hijau ini Miller. Terus ya, untuk resistor yang kami gunakan ya ada dua versi. Yang pertama adalah setengah watt ini yang warna biru. Yang kedua ada 1/4 watt ini yang warna, kalau bisa dilihat ini ada yang warna coklat. Nah ini kapasitor terbesar yaitu 1 mega ohm. Untuk output dari rangkaian ini supaya bisa dibaca oleh Arduino ataupun dari osiloskop ini ada di sini, mana ya? Ada di rangkaian adder. Di sini ini adalah output dari rangkaian kami dan inputnya dan diinputkan ke Arduino ataupun osiloskop gitu guys. Ini adalah baterai yang kami gunakan, tadi sebelumnya ada 9 volt. Kami juga menggunakan alat bantu multimeter di sini untuk membantu kami menentukan nilai dari resistor dan juga tegangan positif negatifnya, apakah sudah benar dan sesuai apa yang telah kami harapkan. Dan semuanya sesuai. Selanjutnya oleh teman saya. Jadi untuk simulasi di di breadboard sebenarnya kemarin jadi, tapi karena ada kesalahan, jadi ini aku tak jelasin buat yang di preamp dulu. Jadi konsepnya sama, konsepnya sama. Jika ada note itu disesuaikan aja, jadi dia tuh segaris lurus segini. Misalnya nih yang di titik mikrofon itu kan ada ke arah 27 sama ke kapasitor. Nah ini berarti yang garis pertama ini, yang mic ini, yang awal ini, dia tuh tersambung, jadi dia tuh sebagai note.
Nah, begitu selanjutnya terus. Nanti untuk penggambaran dan pembacanya di video terpisah dikarenakan kemarin udah jadi, cuman ada yang ingin kami perbaiki, jadi untuk video pembacanya selanjutnya. Terima kasih.